Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la ba'da wa ala washabihi wa ba'd. Kita masuk di bab luqata ya, barang temuan. Ini insyaallah kita akan bahas sedikit tentang bagaimana hukum fikihnya barang temuan. Itulah indahnya Islam, semua diatur. Sampai sekecil apapun diatur. Karena dalam hal ini jangan sampai ada yang dizalimi. Kenapa barang temuan masuk di bab muamalah? Karena terkait dengan harta kaum muslimin. Terkait dengan harta kaum muslimin. Ya, terkait dengan harta kaum muslimin. Ya, baik. Bab al-luqatah, barang temuan, barang pungutan. Ya, qala Imam Asy-Syaukani rahimahullah, Kitabul Luqatah, mawajada luqatan falyarif ifasaha wa wiqa'aha. Di sini penulis menjelaskan barang siapa yang menemukan barang temuan, maka hendaklah dia mengetahui tempatnya, ciri-cirinya masuknya. Ya. Ifasaha artinya dia itu wadahnya, wawiqa'aha pengikatnya. Artinya di sini di zaman dahulu itu ketika mau menaruh uang ada kantongnya, jadi ikat. Wadahnya itu maksudnya tempatnya, maka hendaklah tahu, kenal itu tempatnya. Nanti kalau datang orang, bagaimana ciri-cirinya? Supaya diberitahu, oh begini ciri-cirinya, oh berarti anda memang. Ini barang siapa yang menemukan satu barang temuan, hendaklah dia kenal itu temuannya, ciri-cirinya bagaimana. Itu maksudnya. Terus saya menjelaskan bahwa luqata, apa maksudnya luqata? Ya, para ulama menjelaskan adalah barang, nama sesuatu yang dipungut atau ditemukan. Ya, benda atau apapun yang ditemukan bukan milik kita. Ya. Nah, pertanyaannya, apa yang wajib seseorang lakukan ketika menemukan suatu barang? Baik berupa uang, benda, hewan atau bagaimanapun. Maka penulis menjelaskan, mawajada luqatan falyarif, hendaklah dia mengenali wadahnya atau pengikatnya, yaitu mengenali harta tersebut, ciri-cirinya bagaimana. Ya, agar nanti ketika ada orang yang datang, ya, dia menyebutkan ciri-cirinya, bisa diberikan. Lanjut, fa in jaa sahibuha dafaha ilai wa illa arafa biha haulan. Jika pemiliknya datang, maka ia menyerahkannya kepadanya. Tadi ya, jika tidak wa illa, maka ia mengumumkannya selama 1 tahun. Ya, artinya bagaimana caranya ketika ada barang temuan didapat? Selama 1 tahun diumumkan, ia mencari pemiliknya, ya, dan meminta pemiliknya datang untuk mengambil. Dan barang itu tidak halal secara syariat untuk dimanfaatkan atau dimiliki, kecuali setelah 1 tahun berlalu tidak ada yang datang mengambilnya. Ya, bagaimana cara mengumumkannya? Umumkan di mana tempat dia mendapatkan, dan sekarang sungguh dimudahkan, bisa melalui sosial media. Ya, diumumkan. Ya, di tempat-tempat keramaian, di pasar, dimanapun. Ya, ini sudah dimudahkan sekarang. Tayyib.
Kapan diumumkan? Artinya begini, kalau mendapatkan sesuatu barang, ini secara umum ya, secara umum, barang, terus kenali ciri-cirinya dulu. Nanti ketika ada orang yang datang, ya mengambil baru diberikan kalau sesuai. Terus umumkan selama setahun. Umumkan selama setahun. Tidak boleh apa-apa itu barang. Tidak boleh dimiliki, tidak boleh pakai. Nanti ada rinciannya, ini secara umum saja. Selama setahun berlalu. Diumumkan bukan cuma sekali. Pengumumannya bisa 3 hari, 1 pekan, 1 bulan, kemudian per pekan atau per bulan, selama setahun itu. Ya, dengan durasi yang mungkin bagaimana bisa orang mendatangkan orang yang punya. Bukan cuma sekali saja diumumkan. Ya, selama setahun itu tidak datang maka baru dimiliki. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka ini tidak boleh memanfaatkannya kecuali setelah setahun berlalu. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Ya, dari Salamah bin Khuwail, dia berkata bahwa aku mendengar Suwaid bin Ghaflah berkata, aku sedang bersama Salman bin Rabi'ah dan Zaid bin Suhan dalam satu perangan. Lalu aku menemukan cambuk mereka berdua. Kepadaku berkata, buanglah. Aku menjawab, tidak. Tapi jika aku temukan pemiliknya, aku akan serahkan. Ya, jika tidak, maka aku akan memanfaatkannya. Ketika kembali dan menunaikan haji, dia melewati Madinah dan bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Dia mengatakan, aku menemukan sebuah pundi-pundi uang pada zaman Nabi SAW yang berisi 100 dinar. Aku membawanya kepada Nabi SAW lalu bersabda, umumkanlah selama 1 tahun. Maka aku mengumumkannya selama setahun. Kemudian datang lagi, umumkanlah selama setahun. Datang lagi, umumkanlah selama setahun. Maka beliau bersabda ketika datang keempat kalinya, kenalilah jumlah uangnya berapa, tempatnya bagaimana, ciri-cirinya bagaimana. Jika pemiliknya datang, serahkan. Jika tidak, manfaatkanlah. Ini hadis Nabi. Ya, manfaatkanlah. Maka di sini lanjut saya mengatakan wa pada dzalika yajuzu lahu sarafa walau fi nafsihi. Maka setelah itu diperbolehkan baginya untuk membelanjakannya, untuk memanfaatkannya, meskipun untuk dirinya sendiri. Ya. Baik, ini secara rinci bahwa ketika kita mendapatkan satu barang, para ulama menjelaskan barang apa. Berdasarkan hadis ini ada beberapa poin penting. Satu, barang yang berharga, ya, barang berharga dan tahan lama. Barang yang berharga dan tahan lama. Ukuran berharganya ini kembali kepada urf yang dibutuhkan. Kalau uang 100.000 berharga? Berharga ya. Antum ambil? Antum ambil? Di sini penulis menjelaskan begini. Ketika kita mendapati satu barang, berdasarkan hadis ini, ketika barang itu, para ulama fuqaha menjelaskan barang itu berharga, ukuran berharga ini kembali kepada urf. Kembali kepada urf setempat, karena tiap tempat beda-beda, tiap orang juga beda-beda. Kadangkala 100.000 bagi orang yang kaya enggak terlalu berharga, tapi orang yang sangat butuh sangat berharga. Maka kembali kepada urf. Ketika mendapati satu barang seperti uang, jam tangan,
atau apapun ya yang bisa tahan lama, konsekuensinya satu, antum ngambil jangan pernah ada niat untuk memiliki. Ingat, jangan pernah ada niat untuk memiliki, tapi niat sebagai doman, sebagai amanah, sebagai amanah, bentuk amanah, sebagai bentuk amanah. Artinya harta kita, harta orang lain dititipkan sama kita sebagai amanah, nanti datang kita kasih. Ya, pernah mendapatkan sesuatu yang memiliki? Dapat 100.000, gembira, senang. Itu uang orang. Maka siapa yang mendapatkan sesuatu dengan ingin memilikinya, itu gasap. Apa gasap? Merampas. Ya, jangan ya merampas, memiliki harta lain dengan cara yang tidak, bukan keridoannya, itu haram hukumnya. Ya, itu haram hukumnya. Karena di sini ya mas kalian, ketika mendapatkan seperti ini, ada kaidah-kaidah hukum tersendiri. Nah, yang pertama, kalau di tempat yakin, jangan sampai diambil orang yang tidak amanah, maka bagaimana hukum mengambilnya? Untuk mengamankan harta orang lain, hukumnya wajib. Ya, tapi kalau di tempat itu kita yakin bahwa orang-orang semuanya subhanallah orangnya saleh, gimana kira-kira hukumnya? Ya, sunnah saja. Artinya apa? Bagaimana menjaga harta kaum muslimin terkait dengan keadaannya, kembali kepada keadaannya. Dipahami ini? Nah, ini terkait dengan barang temuan yang sangat berharga. Maka ketika mendapati seperti ini, tidak ada niat untuk memiliki, maka kita sebagai amanah saja, titipan kepada kita. Nanti ketika datang kita kasihkan. Maka hukumnya tidak boleh kita memanfaatkan, tidak boleh kita memilikinya, dan umumkan selama setahun. Umumkan selama setahun. Pahami? Umumkan selama setahun. Ketika setahun berlalu terus tidak datang, maka kita boleh memanfaatkan. Kita boleh manfaatkan, kita boleh memilikinya. Tapi 2 tahun berlalu, datang pemiliknya, ternyata jamnya datang, gimana? Jam tangannya dan tangan dipakai, gimana kira-kira? Antum memilikinya? Tidak, berikan, karena dia memiliknya. Dipahami? Artinya apa? Kita barang tomang itu sebagai amanah, titipan kepada kita, bukan milik kita. Jelas ini? Dipahami? Ini terkait dengan barang temuan yang tahan, termasuk dengan hewan. Hewan ditemukan, ada pemiliknya enggak? Pasti ada ya. Antum ambil gimana? Ini para ulama dan berdasarkan hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ketika hewan tersebut bisa menjaga dirinya seperti onta, tahan lapar, tahan haus, maka tidak perlu kita mengambilnya. Ya, bagaimana kalau kambing? Kambing kecil atau ayam kita pungut, mana kira-kira? Kita ambil, ada ayam, contoh yang sering ke sini, kadang pohon dianggap keramat, lepe-lepe, ya didapat tuh, lepe-lepe ya, ayam, kambing, diambil tidak? Artinya kita bertemu dengan ayamnya, tidak ada orang, tidak ada, bukan perkampungan, kita ambil ayamnya, ambil, tapi bukan untuk memiliki, bukan untuk memiliki.
ketika itu cuma amanah saja. Nah, terus bagaimana kalau begini? Kita mengambil kambingnya, otomatis butuh apa? Biaya untuk memeliharanya. Ayam butuh biaya memeliharanya. Bagaimana hukumnya? Satu, boleh menjualnya dengan harga pasaran, dengan nanti kalau ada pemiliknya datang, saya jual. Ya. Dua, boleh menyembelihnya dan memakannya, boleh. Tapi ketika punyanya datang, ya ganti. Ya boleh. Ini khusus untuk binatang yang tidak bisa mampu menjaga dirinya. Bisa memahami? Ya. Bagaimana kalau mendapatkan motor? Motor di tengah jalan, sunyi lagi, tidak ada orang. Itu berantem-berantem. Nah, kira-kira yang seperti ini biarkan diamkan saja, karena ini barang pasti akan datang sendiri orang yang mengambilnya, kecuali khawatir nanti dicuri sama pencuri, maka bisa diamankan ke tempat pihak berwajib. Dipahami hal seperti ini. Terus bagaimana kalau makanan? Dapatkan satu dos makanan, donat atau apapun, kita dapat, diapain? Kita makan? Kita makan? Hah? Ini tahan lama tuh. Kita kalau dia diamkan, akan basi. Gimana? Makan. Tapi niatnya ganti nanti ketika datang. Punya ya, ya seperti itu. Ini yang apa namanya, yang tidak tahan lama, tidak tahan lama. Artinya apa? Hartanya orang lain. Ini sampai sedetil ini syariat mengajarkan kita. Artinya apa? Harta orang lain itu haram diganggu gugat, nggak boleh sama sekali. Makanya syariat mengaturnya. Ketika menemukan barang yang tidak ada orangnya, ada diatur syariat. Terus bagaimana kalau menemukan sebuah pulpen? Menemukan uang 10.000, 2.000, 5.000. Yang seperti ini para ulama menjelaskan bagaimana dalam hadis, sebagaimana tadi mendapatkan cambuk itu tidak ada arti apa-apanya. Maka ini artinya tidak berpengaruh. Artinya apa? Boleh langsung dimanfaatkan. Kalau harta benda yang ditemukan itu suatu hal yang tidak ada artinya bagi pembelinya, ya. Coba kita jatuh uang 5.000. Ketika jatuh, antum cari lagi tidak? Antum cari lagi tidak? Tidak, berarti antum hilang. Berarti boleh langsung dimanfaatkan. Contoh seperti ini, para ulama menjelaskan bagaimana masuknya yang tidak ada artinya. Ketika umpama kita naik motor, naik mobil atau jalan, dapat uang jatuh, berapapun uang itu, terus kita singgah ambil, berarti itu sengaja. Kita buru-buru, tapi ada uang di situ, di samping. Kita buru-buru, ada uang jatuh, berapapun uangnya, kita ambil. Berarti sangat berharga bagi diri kita, sama dengan orang lain. Tapi bagaimana? Di masa bumi 2.000, 10.000 aja, capek-capek, ya, capek-capek saya nggak ambil, udah jalan. Berarti itu tidak ada harganya. Bagaimana nih? Itu ukurannya. Imam Malik menjelaskan bahwa yang tidak ada harganya hartanya itu hukumnya artinya harta yang potong tangan. Ketika dibawa potong tangan itu tidak ada harganya. Tapi para ulama menjelaskan tidak seperti demikian. Itu kembali kepada urf. Kembali kepada urf kebanyakan masyarakat yang mana dikatakan tidak berharga. Kalau dapat uang 5.000,
Boleh langsung dimanfaatkan? Boleh? Boleh. Karena ini suatu hal yang ma'ruf di sekitar kita. Kalau 5.000 kan sudah sekarang kan tidak ada artinya apa-apa. Kecuali kalau antum hilang 200.000, antum cari kan? Itu berharga. Jadi kita kembali kepada diri kita. Ketika antum dapatkan uang di jalan 200.000, 300.000, antum apakan? Saya sedekahkan sama di masjid dengan niat, jangan langsung gitu, ada syariatnya. Umumkan dulu karena pasti ada yang punya. Ada uang sekian jatuh di sekitar ini jam sekian, ciri-cirinya umumkan selama setahun. Ya, tidak ada yang memiliki. Selama setahun tidak ada yang mengaku, tidak ada yang datang juga ambil, ya silakan manfaatkan, ambil. Dipahami ini? Jelas ya? Ada barang, jadi terkait dengan barang yang ditemukan itu katanya dengan harga tidak berharganya, tahan atau tidak tahannya. Ya, dipahami ini? Ya, jadi itu jamaah sekalian terkait dengan luqatah, ya barang temuan. Luqatah beda dengan rikos. Rikos sudah dibahas ya. Rikos itu di dalam perut bumi. Dalam perut bumi apa? Maksudnya apa? Contohnya apa? Menemukan apa? Emas, piringnya emas, gelasnya emas. Ini barang temuan juga, tapi dalam perut bumi, rikos. Kalau ini ada hukum tersendirinya, wajib keluarkan zakatnya 2,5%. Ya. Kalau luqatah itu di atas bumi. Kalau tadi yang rikos itu hukumnya kaitannya dengan harta karun. Istilahnya orang sekarang kaitannya dengan harta karun. Ya, terus gimana menemukan dengan songkok di jalan atau di mana pun, kemana hukumnya? Ambil? Ambil? Masih bagus ambil. Kalau tentu niatnya memiliki. Niatnya memiliki. Artinya apa? Perbaiki niat. Ketika menemukan barang, niatnya kita amanah, titipan kepada kita. Ya, kalau ada orang yang datang ambil, ya ikan, jangan memiliki. Saya lanjut saja. Bagaimana hukumnya kalau di tanah haram? Tanah haram nggak seperti kita. Tanah haram nggak boleh diambil, nggak boleh diambil. Ya, nggak boleh ambil. Sudah diumumkan, tapi tanah haram sekarang kan, kalau di Mekah kan sudah ada tempat penitipan, ya. Sudah, kalau barang hilangnya lengkap ada titipan semuanya. Nah, ini menjadi masalah karena di Indonesia kebanyakan kaum muslimin tidak aman barang kita, pasti, ya, tidak aman. Motor harus dikunci ganda. Kalau HP jatuh, apalagi iPhone yang keluar terbaru jatuh, hilang, ditemukan, pasti tidak kembali itu. Pasti tidak kembali. Pasti tidak kembali. Kebanyakan demikian. Itulah watak kebanyakan orang Indonesia. Tapi di luar negeri, subhanallah, mereka kebanyakan non-Islam. Tapi di sisi itu sangat menghargai kepemilikan orang. Sangat menghargai. Kalau ada barang hilang, pasti tidak diambil kepada pihak berwajib. Ya, ini saya pernah ada pengalaman pribadi. HP adik saya jatuh. Qadarullah, tidak tahu di mana. Tapi ini orangnya mana yang ambil? HP sudah tidak ada lagi, hancur HP-nya. Setelepon, masalah, aktif. Saya telepon, saya bicara. Oh, ini milik kita. Oh iya, saya. Silakan datang ke depan Pertamina. Jalan ada.
BTM Pabri. Saya ke sana, nomornya saja, HP-nya hancur. Amanah. Padahal dia lihat jatuh, hancur HP-nya, jatuh. Naik motor, dia naik mobil, sing ambil. Subhanallah. Yang seperti ini jarang didapatkan. Ya, kebanyakan ada yang orang jatuh pasti niat awal itu pasti memiliki. Mendapatkan sesuatu, niat awal pasti memiliki. Ada dompet, berapa uangnya? Pasti itu. Kebanyakan itulah mental orang-orang yang kebanyakan di Indonesia tidak menghargai kepemilikan orang. Makanya bos kalian, Islam mengatur hal ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang bagaimana kalau barangnya kita sudah ambil tapi dicuri? Dicuri lagi. Terus datang pemiliknya. Bagaimana? Apa kita ganti rugi? Tidak ganti rugi selama bukan kelalaian kita. Selama bukan kelalaian kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan jawab sekalian terkait dengan ini? Sengaja lepas ya. Boleh dimiliki tidak? Boleh dimiliki? Jangan cari itu, jangan cari. Seperti ada sebuah tempat itu banyak sekali ayam, tidak tahu ayam dari mana. Tidak tahu ayam dari mana. Oh ternyata usut punya usut, datang orang, ya lepaskan di situ. Dengannya tujuannya apa? Untuk penghuninya pohon supaya tidak diganggu. Asalnya anak saya kesurupan. Anak saya diganggu jin, pengantuannya pengantuannya pengejue, supaya tidak diganggu anak saya datang di situ lepaskan. Ini menurut siapa? Kata siapa? Kata dukunnya, Sandrona. Juga Mas Sandro, ada di sini, diganggu kok. Oke, datang. Nah, hukum miliknya bagaimana? Secara zat hukumnya halal atau haram secara zat? Zat secara artinya secara asalnya hukumnya apa? Halal, zatnya halal. Apa yang makanya haram? Kecuali kalau sembelihannya ya jelas haram, karena niatnya karena menyembelih itulah ibadah. Tapi asalnya kalau mau ini antum mengatakan syubhat, tidak usah diambil, lebih aman, karena ini awalnya untuk jin, sesuatu yang awalnya tidak sesuai syariat itu tidak berkah. Ya, saya ingatkan, sesuatu yang awalnya tidak sesuai syariat tidak berkah. Ya, tidak berkah. Ya, termasuk kita semuanya, ya Pak sekalian, kita ASN atau apapun pekerjaan kita, yang paling aman itu yang kerja sendiri, usaha sendiri, buka usaha sendiri, karena tanggung jawabnya kepada diri sendiri, ya kan? Yang berbahaya itu ASN. ASN berbahaya karena amanah dari pemerintah. Satu, bermasalah, terlambat saja datang atau pulang cepat, itu bermasalah, melanggar tata tertib aturan. Apakah bermasalah sama penghasilan gaji? Apakah bermasalah? Iya, khawatir. Ya, mungkin tidak semuanya, tapi satu hal hilang keberkahan sedikit demi sedikit. Ya ini, fikih SN itu sungguh luar biasa. Andaikan
semua ASN menerapkan apa yang ada sesuai dengan syariat, Masya Allah, sungguh luar biasa, aman, tentram. Ya, kenapa? Kita sudah jual waktu kita, negara beli. Pahami? Negara beli, kita jual, negara beli. Maka waktu kita untuk negara jangan sama lain. Contoh, ke ngopi ke warkop sementara jam kerja, hukumnya bagaimana? Hukumnya bagaimana? Boleh tidak? Boleh. Contoh saya, hari Jumat, contohnya kecil, hari Jumat itu jam berapa pulang? Kalau pegawai jam? Setengah 5? Pegawai jam 4. Biasanya setelah Jumat tidak ada lagi kegiatan. Terus di sini ada TPA ngaji. Saya pergi mengajar di sini ngaji, hukumnya bagaimana? Kan tidak ada kerja di kantor aja, di sekolah umpama. Saya datang mengajar di sini, waktu kantor, hukumnya bagaimana? Hukumnya bagaimana? Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Kenapa antum ragu? Tidak boleh. Tidak boleh, meskipun tidak ada kerja, itu waktu yang ditetapkan pemerintah untuk kita sebagai ASN. Tidak boleh ambil kegiatan yang lain kecuali atas izin pimpinan. Dan meskipun pimpinan mengisikan juga tidak boleh, karena aturan mutlak dari pemerintah pusat. Dipahami? Saya tidak takut-takuti ASN. Saya tidak takut-takuti, supaya jadi yang amanah. Yang amanah. Karena kebanyakan sekarang kan ASN tidak ada kerja, pulang ke rumahnya, tidur, nanti setelah itu cek log. Kan kebanyakan demikian. Ini pengkhianat ini kepada negara. Ya, makanya jamaah sekalian, saya ingatkan pada diri kita, saya tidak takut-takuti. Ya, cuma bagaimana menjaga amanah yang diberikan pemerintah kepada kita. Ya, sekarang kita lihat banyak ngopi di warkop waktu kantor, Masya Allah, wala quwwata illa billah. Ya, meskipun tidak ada kerja, banyak yang bisa dikerja. Ya. Makanya guru saya mengatakan, mau lebih aman kerja, ya usaha sendiri. Sedikit masalahnya, ya. Tapi kalau mau jadi amanah, ya luar biasa pahalanya, luar biasa pahalanya. Ya, tayyib, Allah alam bisawab. Jadi alangkah baiknya betul-betul perhatikan, ya, apa yang kita harta orang lain jangan kita sembarang ambil, ya, sembarang ambil. Pertemuan yang lalu kan hukumnya boleh enggak di tengah hutan, tengah kebun, ambil buah pepayanya orang boleh? Bukan berantemuan, bukan berantemuan, bukan berantemuan, ya, bukan. Kecuali kalau pepayanya jatuh, itu ditemukan tidak? Jadi berantemuan tidak? Ya, mangganya jatuh, berantemuan tidak? Jadi gimana hukumnya? Tapi kalau di pohon, boleh tidak diambil? Boleh tidak diambil? Ini pelajaran yang lalu, boleh diambil tidak? Ketika butuh, itu boleh. Izin, siapa yang punya? Saya ambil. Ya, tapi jangan bawa pulang. Makan di situ. Itu ada, pertemuan yang lalu ada fikihnya. Ada ya? Masih ingat? Ada kan? Izin dulu sama pemiliknya 3 kali, berapa kali? Ada yang punya, siapa yang punya, saya ambil. Karena lapar, butuh. Tapi jangan bawa pulang. Syaratnya jangan pulang. Bagaimana yang waktu mangga? Panen mangga, waktu subuh pergi cari mangga di kebunnya orang, bawa pulang 1 karung.
Barang tamu tidak. Jadi barang tamu. Masya Allah. Ya, di barang tamu gitu. Bukan ya. Alangkah baiknya izin sama yang punya. Kecuali kalau di situ tidak ada pohonnya, tiba-tiba ada mangga, itu kan sudah menjadi barang semua. Ya, wallahu alam bisawab. Tapi Imam Syaukani menjelaskan di sini syaratnya yang barang yang remeh tidak ada harganya itu dia masyarakat umumkan 3 hari baru bisa dipakai. Tapi secara syariat itu tidak ada dalil. Kan dalam hadis berlalu tidak ada dalil. Jelasnya dapat ya perkara yang remeh, barang-barang yang tidak ada artinya ya bisa dimanfaatkan. Ya, wallahu alam bisawab. Ya. Ya. Masya Allah. Ya. Selama setahun, tidak boleh sebulan. Syariatnya setahun umumkan. Jangan kita buat syariat sendiri. Ya, artinya di sini umumkan selama setahun. Baru kasih masuk kas masjid. Harusnya setahun, bukan sebulan, 2 bulan. Ya, syariat itu setahun. Ya, tiap Jumat diumumkan, tiap Jumat diumumkan selama setahun. Dia selama setahun. Kalau itu barangnya barang yang berharga. Ini syariat. Jelas. Ya. Kalau antum mau jaga hartanya orang, antum yang kalau tidak percaya sama orang lain, ya, betul. Antum betul. Betul. Antum sebagai kita amanah, karena itu termasuk ta'awun. Ya, menjaga selama apa hadisnya sama Rasulullah SAW. Saya dilupakan oleh Allah ini. Selama orang tersebut menolong seseorang, maka Allah akan menolongnya. Artinya di sini termasuk tahu wa ta'awunul 'alal birri wat taqwa. Allah menjaga harta kaum muslimin. Itu pahalanya luar biasa. Kalau antum tidak percaya lagi sama orang lain, maka wajib antum ambil, bukan lagi sunnah, wajib itu menjaga harta orang lain supaya tidak diambil. Pahami? Maka ketika antum ambil, umumkan. Kalau barangnya umumkan selama setahun, ya diamkan. Selama setahun itu antum jangan pakai. Pakai dulu nanti diganti. Gimana hukumnya? Ya, pakai dulu nanti diganti. Gimana hukumnya? Ya? Jangan dipakai. Ya. Artinya intinya ketika mendapatkan sesuatu kita lihat kadang feeling kita, perasaan kita tidak ada yang bisa dipercaya, ambil. Jaga harta kaum muslimin. Itu amanah bagi kita. Ya. Jelas ini dipahami? Ya. Tapi wallahu alam bisawab. Nah, itu seperti artinya ragu kemungkinan diambil orang yang saleh atau kemungkinan orang bilang salah. Bagaimana kira-kira? Ragu. Atau memang yakin wah tidak ada yang bisa mengambil, tidak ada yang bisa dipercaya, wajib hukum ngambil. Terus ragu diantara diambil orang yang salah atau orang yang soleh, bagaimana hukumnya? Wajib ambil juga. Ya, ambil juga. Kecuali yakin bahwa di situ orangnya baik semuanya, tidak usah diambil. Ya akan datang sendiri itu. Ya. Ya diumumkan. Ya, diumumkan. Ya. Di umpama kasih info saja, info tulis atau di sosial media. Bisa? Ya, bisa. Kehilangan barang jenis ini
Nggak perlu ciri-ciri spesifik, nggak perlu. Jenis ini baru tulis bisa di papan pengumuman atau di sosial media, umumkan. Ya, karena kadang-kala orangnya jauh dari Makassar, ketinggalan jam tangannya di sini, agak susah. Ya, umumkan selama setahun, catatnya sama tanggalnya, tanggal sekian. Setahun kemudian, nggak ada yang ambil, antum pakai. Bisa dimanfaatkan atau bisa dimasukkan ke masjid. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, hah? Maksudnya? Barang. Ya. Jam tangan. Jangan, kalau itu sangat berharga, jangan langsung dimanfaatkan. Jangan langsung. Ya, setahun baru bisa dipakai. Iya. Iya, bisa. Setahun baru dipakai. Jangan langsung dimanfaatkan, karena ini syariatnya. Kecuali kalau artinya barangnya sangat berharga, jangan ya. Artinya ukuran berharganya kembali kepada urf. Ya, kebiasaan bagaimana yang termasuk berharga. Kalau barangnya itu barangnya orang non muslim, gimana? Nah, orang non muslimnya juga nggak apa-apa diambil, gimana? Nggak boleh, harta nggak boleh diambil. Hal bisa mengambil harta non Islam kapan? Sebagai rampasan perang. Ketika perang rampas atau gonima, ini boleh. Selain itu tidak bisa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka di sini poin penting juga terakhir, sana rupanya lebar di sini. Hendaklah ada orang yang mempersaksikan, menyaksikan, tidak boleh disembunyikan. Tidak boleh disembunyikan. Saya dapat uang 1 juta, antum sendiri yang tahu. Harus ada saksi, 2 orang teman, saya dapat ini, supaya ditahu orang lain. Saya dapat barang, supaya ada orang yang bersaksikan, jangan kita sendiri, karena bahaya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kira cukup ya.